Bertemu kembali dalam Youth for Christ bersama saya Pendeta Riani Suharja, Sabtu 30 April 2022 dalam tema Hospitalitas. Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Ayatnya yang saya bacakan Kejadian 18 ayat 5a. Demikian firman Tuhan, biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Teman-teman, kaum muda, ketika penulis dari renungan ini masih kanak-kanak, orang tuanya membiasakan dirinya dan anak-anaknya menghormati kerabat dan tamu yang datang ke rumah. Itu juga saya alami sih. Misalnya, orang tua kami mewajibkan kami menjamu tamu dan kerabat dengan memberi minum, dengan membuka pintu, silakan duduk. Minimal, kami perlu menyajikan teh manis. Kalau saya, itu penulis ya, kalau saya menyajikan air putih atau sirup sesuai dengan keinginan para tamu. Nah, gimana kalau nggak ada teh atau gula di rumah kami? Ini menurut penulis, mereka menyediakan teh manis dan berhutang membeli teh dan gula di warung langganan. Wow, itu saya nggak alami. Orang tuanya nanti akan membayar teh dan gula tersebut. Wow, sebuah pengorbanan ya. Kalau di rumah saya nggak ada teh, nggak ada gula, tawarin air putih atau sirup, seadanya aja. Setiap keluarga punya kebiasaan yang berbeda. Tapi kebiasaan menjamu tamu ternyata juga ditulis di dalam Alkitab, khususnya di Kejadian 18 ayat 1 sampai 8 ini. Dalam Kejadian 18 ini dituliskan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Abraham mengangkat mukanya dan melihat 3 orang berdiri di depannya. Lalu dia sujud sampai ke tanah dan memohon agar mereka bertiga tidak melanjutkan perjalanan sebelum beristirahat dan membasuh kaki dengan air di Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham melakukan lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang pada tamunya. Abraham meminta Sarah membuat roti bundar dan dirinya menghidangkan anak lembu dan dadih susu yang telah diolah menjadi makanan. Itu di Kejadian 18 ayat 6 sampai 7. Wow. Kebayang kan? Potong dulu anak lembunya, kulitin, bersihkan, potong-potong, bikin bumbu. Tamu itu berapa lama ya kira-kira tinggal di rumah itu? Lalu ulek-ulek rotinya, panggang itu, potong-potong. Saya kira tidak mungkin hanya 1 jam 2 jam. Hospitalitas Abraham melalui istrinya terjadi berjam-jam, direncanakan, dilakukan dengan sebuah upaya yang besar. Itu hospitalitas yang dicontohkan oleh Alkitab kepada kita. Entah jenis makanan apa lagi yang disediakan Abraham dan Sarah, dan itu merupakan bukti kelimpahan rezeki mereka dari Tuhan ditumpahkan kepada sang tamu di Ulangan 32 ayat 14. Dan jenis makanan itu kita bisa lihat ada di sana. Youth, kaum muda, sebagai kaum muda kita perlu punya juga ya semangat dan menumbuhkan hospitalitas bagi sesama di dalam hati kita dengan menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Dari mana kita mulainya? Dari hati, dari pengalaman Tuhan Yesus sendiri, Bapa yang penuh cinta, itu mengisi hidup kita berbaik hati, hospitable kepada kita. Kehadiran sesama dalam komunitas kita sebagai tanda Tuhan hadir bisa ditunjukkan dengan
hadirnya kita beramah tamah kepada mereka. Bersikap hospitable atau ramah tamah kepada sesama perlu menjadi gaya hidup kita sebagai cara kita menunjukkan bahwa kita adalah utusan-utusan, murid-murid, hamba Tuhan yang sedang meneruskan keramah tamahan Tuhan bagi dunia ini. Tentu diawali seperti Abraham, dengan pengalaman dikunjungi oleh Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan hadir, tamu yang adalah malaikat Tuhan itu hadir, yang Tuhan sendiri hadir dalam hati dan hidup Abraham, sehingga dia punya kemampuan, keberanian, sukacita, dorongan untuk hospitable kepada tamunya. Jadi, mari yuk awali dengan alami keramah tamahan Allah dalam hidup kita. Setelah itu terpenuhi, tumpahkanlah itu pada dunia. Kita diajak untuk menghadirkan berkat setelah kita mengalami berkat yang datangnya dari Tuhan. Pertanyaan yang bisa kita refleksikan. Apa sikap Abraham ketika ada tamu datang singgah ke kemahnya? Apa sikap dia? Kedua, bagaimana kita memberi makna terhadap kehadiran sesama dalam komunitas kita? Apakah mereka sebagai cara Tuhan hospitable ke kita, berarti kita dapat keramah tamahan mereka? Atau sebaliknya, kitalah yang punya peran, tugas, dan panggilan melakukan hospitalitas pada mereka? Saya ingin memilih yang kedua, dan saya berharap Tuhan terus memberikan saya yang pertama dengan berbagai cara sebagai seorang dewasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu menjadi berkat bagi sesama, karena kami tahu peran kami di dunia ini adalah meneruskan berkat Tuhan. Itu sebabnya biarkan kami terlebih dahulu merasakan berkat keramah tamahan kebaikan Kristus, untuk kami bisa menyebarkan itu kepada sebanyak-banyaknya orang yang datang berkunjung, yang mampir dalam hidup kami, yang berteman atau bersahabat dengan kami, siapapun mereka. Berikan kreativitas juga kepada kami untuk bersikap ramah tamah, hospitable, sebagai orang-orang yang meneruskan hospitalitas Allah dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami untuk menjadi berkat. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati teman-teman. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.